Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di ibadah virtual Lentera Malam edisi 13 Mei 2022. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Pada malam hari ini kita sangat merasa bersyukur atas kehadiran Bapak Pendeta David Tiranda, STH. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Ya, baik. Puji Tuhan, luar biasa. Dan pada malam hari ini juga saya akan memperkenalkan kepada kita pemuda Tuhan yang akan mengangkat puji-pujian pada malam hari ini. Ada Saudari Junivita Kala Lembang sebagai vokal dan Saudara Aldo Toding Matasik sebagai organis. Selamat malam Kak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, seperti biasanya sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kembali diinformasikan bahwa yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat nantinya, silakan menuliskan pokok-pokok doanya di live chat atau di nomor hotline Solidio Rantepao 0822 1913. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu arti sebuah kesetiaan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita meninggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Mengampuni. Disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih.
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, yang boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah secara virtual melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Kita akan bersama mendengarkan dan kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Setelah kita siapkan hati kita siapkan firman Tuhan untuk kita baca, kita renungkan malam hari ini. Mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau malam hari ini kembali Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami melalui ibadah secara virtual, melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Kami rindu bersama-sama untuk terus belajar dan belajar akan firman-Mu, firman yang senantiasa boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup bagi kami bersama. Bagaimana dan seperti apa kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, saat ini di hadapan kami tersedia firman-Mu yang akan kami baca, kami mau merenungkan bersama. Untuk kami mau memahami arti sebuah kesetiaan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar pada kesetiaan seorang Rut sebagai seorang anak terhadap seorang ibu yang dia kasihi. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau berkati kami. Engkau memberikan hikmat bagi kami, hamba-Mu yang Engkau pakai. Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat daripada-Mu. Biar hamba-Mu dapat berkata-kata menjelaskan apa arti firman ini, sehingga bagi semua yang boleh mendengarkan firman-Nya Tuhan dapat memahami apa arti firman ini, sehingga firman ini Tuhan sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan dan menjadi pegangan hidup kami untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?
Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap terpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya dan berjalan keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan bersama-sama kita akan renungkan malam hari ini dalam satu tema, arti sebuah kesetiaan. Arti sebuah kesetiaan. Bapak Ibu dan saudara, segenap pendengar dan segenap penikmat program Lentera Malam yang selalu boleh merindukan firman Tuhan melalui renungan secara virtual malam hari ini. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Kita diberikan kesempatan dan kita masih diperjumpakan untuk selalu rindu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita bersama-sama menyimak tema kita malam hari ini, arti dari sebuah kesetiaan. Pertanyaan yang penting bagi kita bersama-sama bahwa seperti apa pentingnya sebuah kesetiaan dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu seperti apa dan bagaimana? Kesetiaan memiliki sebuah arti bagaimana seseorang bisa berpegang teguh pada sebuah janji, pada sebuah pendirian, pada sebuah komitmen untuk bagaimana dia bisa bertahan sampai akhir. Sekali lagi bahwa bagaimana seseorang bisa berpegang teguh pada sebuah janji, sebuah pendirian dan sebuah komitmen untuk bisa bertahan sampai akhir. Sekalipun bahwa ketika kita mengucapkan sebuah kesetiaan, kita sadar bahwa di dalamnya selalu ada pasti tantangan, selalu ada masalah, selalu ada hal yang bisa membuat kesetiaan itu bisa menjadi hilang, bisa membuat kesetiaan itu bisa kita tinggalkan, bisa kita lupakan. Ya, kalau kita melihat realitas yang ada begitu banyak orang yang ternyata bahwa mereka tidak bisa bertahan pada sebuah kesetiaan mereka. Entah kepada pasangan hidup mereka sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebuah kesetiaan dalam sebuah tugas pekerjaan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Namun malam hari ini kita bersama-sama mau belajar kepada seorang sosok yang kita kenal
seorang yang sungguh-sungguh menyatakan sebuah komitmennya pada sebuah kesetiaannya. Ya, terlebih komitmen atau kesetiaan kepada mertua seorang Ruth dengan mertuanya seorang Naomi. Ini sebuah kisah yang tentu sangat menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebuah situasi yang mereka alami. Situasi yang tidak mudah. Bagaimana tidak seorang Naomi, dia ditinggalkan, dia kehilangan suami, seorang Elimelek. Di tengah sebuah situasi yang sulit, di tengah kelaparan yang mereka alami di tanah Israel. Lalu kemudian dia ditinggalkan oleh suami dan tidak lama kemudian dia pun ditinggalkan oleh kedua anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Kedua anak laki-lakinya ini telah menikah dengan perempuan Moab, yakni Orpa dan Ruth sendiri. Tetapi kemudian sekali lagi bahwa suami Naomi, Elimelek, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion pun juga meninggal. Tinggallah mereka ketiganya, Naomi, Orpa dan Ruth. Lalu kemudian Naomi mengajak mereka untuk kembali ke tempat asal mereka. Lalu kemudian mereka berkemas untuk kemudian kembali dan pulang dari daerah Moab. Ya, sebab daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sehingga mereka telah sepakat untuk kemudian berangkat dan kembali. Dalam perjalanan kemudian Naomi mengajak kedua anak mantunya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, karena ya tentu Naomi sadar tahu bahwa ini sebuah situasi yang sulit yang sedang dialami saat ini. Dia telah ditinggalkan oleh suaminya, kemudian juga kedua anaknya laki-laki. Jadi ya tidak ada lagi yang bisa untuk membantu mereka. Tidak bisa lagi mereka banyak harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu karena suaminya, anaknya laki-laki telah meninggal dunia. Sehingga dia mengajak untuk bagaimana kedua menantunya ini bisa kembali dan pergi kepada keluarga mereka. Tetapi ketika Naomi menyampaikan kepada kedua menantunya ini untuk pulang, mereka tidak mau untuk kembali. Mereka tetap akan ikut bersama dengan Naomi. Mereka katakan, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi bersikeras untuk bagaimana supaya mereka tetap kembali. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Tidak ada lagi yang bisa kamu harapkan dariku. Pun kalau misalnya dia akan bersuami, dia akan melahirkan lagi, apakah mereka akan masih menunggu untuk kemudian menunggu untuk sampai besar dan ya kawin lagi dengan mereka? Sesuatu hal yang tentu tidak mungkin bagi mereka. Sehingga pada akhirnya ketika mereka didesak, lalu Orpa kemudian mengambil keputusan untuk pergi dan pulang. Tetapi seorang Ruth, ia tetap berpaut padanya. Bahkan kemudian Naomi berkata lagi kepada seorang Ruth, bahwa telah pulang iparmu kepada bangsanya, kepada para allahnya pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi dengan keras Ruth menolak, dan bahkan kemudian dia berkomitmen untuk tetap ikut dan tetap menyatakan kesetiaannya kepada Naomi. Ketika dia berkata kepadanya, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sebuah komitmen yang luar biasa yang diperlihatkan oleh seorang Ruth kepada seorang Naomi. Dia tahu dan dia sadar bahwa sesungguhnya ketika dia akan pergi dan mengikuti Naomi, ya tidak ada lagi yang akan mungkin mencarikan nafkah bagi mereka. Tetapi dia mau memperlihatkan bagaimana dia tetap komitmen dan setia pada janjinya. Bukan hanya ketika masih ada suaminya, bukan hanya ketika masih ada anak dari Naomi yang dijadikan sebagai suami, tetapi pun ketika suaminya meninggalkan mereka. Dia tetap memperlihatkan sebuah kesetiaan yang sungguh-sungguh. Dan inilah arti dari sebuah kesetiaan yang luar biasa diperlihatkan oleh seorang Ruth. Bahwa tidak hanya ketika dia merasa senang, tidak hanya ketika banyak hal yang mereka miliki, punya harta yang banyak, punya orang yang mendampingi mereka, yang bisa bertanggung jawab menjadi penopang dalam kehidupan mereka. Tetapi pun ketika mereka kehilangan, bahkan kehilangan segala-galanya pun, dia tetap memperlihatkan sebuah komitmen yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Dia tentu bagaimana dia telah berjanji, bukan hanya berjanji kepada suaminya, tetapi juga berjanji kepada ibunya, yakni Naomi. Untuk bagaimana tetap dia setia, sehingga dia mengatakan kepada Naomi bahwa di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam, bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Bahkan lebih keras lagi, di mana engkau mati, aku pun mati. Ya, ini namanya ya sehidup semati. Sekalipun itu hanya dia nyatakan kepada mertuanya. Tetapi sekali lagi bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya mungkin jarang kita mendapatkan sebuah komitmen dan kesetiaan yang diperlihatkan oleh seorang Ruth. Bagaimana sungguh-sungguh dia bisa menyatakan kesetiaannya, komitmennya. Sampai pada akhir hidupnya pun dia berjanji. Banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam kesetiaan dan komitmen mereka. Ketika mungkin kita menghadapi dan berada pada posisi yang dialami oleh Ruth, mungkin kita mengatakan bahwa ya lebih baik saya pergi, saya meninggalkan Naomi, karena tidak ada lagi yang bisa saya harapkan darinya. Suaminya sudah tidak ada, kedua anaknya sudah tidak ada, apalagi yang diharapkan, apalagi situasi kelaparan yang menimpa pada saat itu. Dan mungkin juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika dalam sebuah tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada kita, ketika mungkin ada masalah yang sedang kita hadapi, kita alami, atau mungkin di tempat kerja kita ada masalah, atau misalnya di perusahaan mengalami kebangkrutan, lalu kemudian kita mengatakan bahwa kita akan mundur. Kita akan pergi dan meninggalkan perusahaan itu. Kita mau diajak belajar malam hari ini bagaimana kesetiaannya diperhadapkan pada seorang Ruth. Sungguh-sungguh memperlihatkan sebuah komitmen, sebuah kesetiaan yang luar biasa. Yang tentu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya sekalipun bahwa mungkin ya kalau di beberapa tempat, di beberapa daerah, ya kalau misalnya hubungan antara mertua dengan anak ketika salah seorang telah meninggal dunia, ya mungkin kita mengatakan bahwa ya tidak ada lagi hubungan apa-apa. Ya karena anaknya sudah tidak ada. Tetapi tidak seperti itu yang dipikirkan oleh seorang Ruth.
dia tetap pada komitmennya, dia tetap pada janjinya, dia tetap menyatakan kesetiaannya yang luar biasa. Sehingga ini tentu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, keteladanan bagi kita. Ya, bukan hanya keteladanan seorang perempuan yang diperlihatkan oleh seorang Rut, tetapi juga tentu ya juga bagi kaum laki-laki bagaimana dia memperlihatkan sebuah kesetiaan di dalam kehidupan, dalam keluarga pun di dalam pekerjaan mereka. Mari Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada saat ini, kita sungguh-sungguh juga bagaimana memperlihatkan sebuah kesetiaan dan komitmen kita. Apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa sesungguhnya ada hal, ada sesuatu yang Tuhan siapkan di balik dari semua kesetiaan yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita belajar untuk seterusnya bagaimana kisah Rut ini, sungguh bahwa kemudian Tuhan menyediakan berkat baginya, Tuhan mempertemukan dengan seorang Boas yang pada akhirnya kemudian bisa menjadi suami seorang yang kaya raya. Dan kita pun yakin dan percaya bahwa dalam sebuah kesetiaan dan komitmen kita, Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kita bahwa selain terpanggil dan terpilih, kita juga harus menjadi orang yang mempunyai integritas dan kesetiaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah sama-sama kita menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali diinfokan kepada kita bahwa yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat, silakan menuliskan pokok-pokok doanya di live chat atau di nomor hotline Solidio Rantepao yang telah tertera di layar kaca kita masing-masing. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh,
Kita masuk dalam doa syafaat kita malam hari ini. Ada beberapa pokok doa yang masuk. Ada anak kekasih atau saudara kita Ela Lebang di rumah yang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Daniel Pipang di rumah. Ada saudari Ria di rumah. Ada Ibu Marnita di Makale. Anak Silva, Siva dan Gava. Ada Ibu Yuli di Makale. Anak Vena di Manggasa. Ibu Nielmi di Betuang. Ada Ibu Diaken Deborah Paseru di Rumah Sakit Elim Rantepao. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Saudara Fatra Sedan Lobo yang hari ini menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Dan juga kemarin Bapak Penatua Markus Ranti Tondok. Dan juga kita mendukung dalam doa ada beberapa anak-anak kita yang akan berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ada Gracia Violeta, Ujun Batara dan beberapa anak-anak kita yang lain. Dan juga untuk persiapan kegiatan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja, Peraya PPGT dan juga persidangan PWGT yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Dan juga kita mendukung dalam doa buat Natalia Tapi untuk didukung dalam perjuangan untuk boleh mendapatkan keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali bersyukur kepadamu malam hari ini. Di tengah-tengah ibadah persekutuan kami secara virtual, kami boleh bersama memuji memuliakan Engkau. Terlebih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu malam hari ini. Firman yang telah mengajak kami bersama-sama untuk bagaimana belajar dan meneladani seorang Ruth dalam sebuah kesetiaan yang sungguh dalam komitmennya tetap setia kepada mertuanya Naomi. Sekalipun telah ditinggalkan oleh ayah, ditinggalkan oleh suami kekasih, tetapi dia tetap memperlihatkan sebuah komitmen yang sungguh kesetiaan kepada mertuanya. Apapun tantangan, dimanapun bahkan apapun yang mereka alami. Luar biasa sebuah kesetiaan yang diperlihatkan oleh seorang Ruth. Karena dia yakin percaya bahwa Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan mereka. Sehingga sungguh ya Tuhan bahwa Engkau boleh menyatakan berkat dan anugerah di tengah-tengah kehidupan seorang Ruth. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami untuk juga kami menyatakan sebuah komitmen kesetiaan kami. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Karena kami yakin dan percaya bahwa apapun tantangan yang kami hadapi, persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, ada hal yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan siapkan bagi kami. Dan biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan kami pun boleh menyatakan kesetiaan dan komitmen kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami malam hari ini, kami datang menopang dalam doa. Ada beberapa orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Ada saudara kami Ela Lebang di rumah, orang tua kasih kami Bapak Daniel Pipang di rumah, anak kekasih saudara kami Ria di rumah, Ibu Marnita di Makale, anak Siva dan Gava, Ibu Yuli di Makale dan juga anak Vena di Manggasa, Ibu Nielmi di Bituang, juga orang tua kasih kami Ibu Diaken Deborah Paseru di Rumah Sakit Elim. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Namun kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tahu dan mengenal apa yang mereka alami saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu, berkat-Mu bagi mereka. Memberkati tubuh mereka, memberkati perawatan, makan minuman, semua yang mereka terima. Kami sungguh percaya ya Tuhan bahwa dari semuanya mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan memberikan kekuatan iman, pengharapan kepadamu bahwa Engkau Allah yang senantiasa mengasihi mereka.
Sekalipun mereka lemah karena sakit yang mereka alami, tetapi tetap kuat dalam iman pengharapan kepadamu ya Tuhan. Juga kami datang berdoa untuk persiapan anak-anak kami memasuki perguruan tinggi negeri melalui tes yang akan mereka jalani. Secara khusus ya Tuhan, buat anak kekasih Gracia Violeta, juga Ujun Batara dan beberapa anak-anak kami yang saat ini telah mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Berkati segala persiapan-persiapan mereka ya Tuhan. Biarlah melalui harapan mereka bahwa mereka pun boleh lolos dan diterima di tempat mereka mengikuti tes. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa semuanya ada dalam tangan kuasa dan perkenan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab segala kerinduan mereka dimanapun kiranya Tuhan tempatkan mereka. Dan senantiasa menggantungkan segala pengharapan mereka hanya ke dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga datang berdoa kepadamu buat keluarga Natalia Tapi dalam segala doa dan harapan perjuangan untuk boleh mendapatkan keturunan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka setelah 8 tahun mereka dalam menjalani kehidupan dalam keluarga. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang selalu boleh mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan dalam harapan kerinduan mereka. Biarlah kiranya pada suatu waktu Engkau Allah yang boleh menjawab segala harapan dan kerinduan mereka untuk menghadirkan keturunan dalam kehidupan keluarga Natalia Tapi. Ya Bapa di surga, juga kami datang mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu atas berkat dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan saudara kami Fatra dan juga Bapak Markus Tondok yang boleh menikmati berkat kasih Tuhan melalui pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat anugerah yang Engkau nyatakan bagi mereka. Biarlah melalui pertambahan usia ini akan semakin juga bertambah pengenalan akan Engkau dan semakin mereka mendekatkan diri mereka kepada-Mu Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara kami dimanapun berada yang boleh mengikuti ibadah secara virtual malam hari ini. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan. Biarlah mereka pun tetap menikmati dan merasakan berkat kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan juga dalam pekerjaan mereka. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami. Berkati Tuhan dalam setiap tanggung jawab mereka untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa merasa aman dan tentram dalam kami boleh mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah bangsa negara ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja dan juga Peraya PPGT, persidangan PPGT yang semuanya akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli akan datang. Berkati persiapan semua panitia, baik kegiatan Jambore Nasional maupun Peraya PPGT, bahkan persidangan PPGT, biarlah semuanya Tuhan mereka mulai mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya demi untuk kelanjutan kegiatan yang akan mereka laksanakan ini. Yang di dalamnya Tuhan hanya nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Baik sebagai host, sebagai penyanyi, sebagai pemain musik. Terlebih ya Tuhan, teman-teman tim multimedia, tim Lentera Malam yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang di berbagai tempat yang boleh menikmati persekutuan virtual malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami semua, memberikan kesehatan yang baik bagi kami, sehingga kami terus dimampukan untuk mengangkat segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan boleh karuniakan secara khusus Tuhan melalui ibadah secara virtual dalam program Lentera Malam di tempat ini. Bapa di surga, kehidupan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang menjaga kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang
Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, demikianlah ibadah virtual kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Bapak Pendeta terus diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengangkat pujian pada malam hari ini, vokal dan juga organis, bahkan segenap kru Lentera Malam. Kiranya kita semua tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Saya juga akan menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung di live chat pada malam hari ini. Selamat malam, Julise Napitupulu, Alexander Payung, Esri Pangale, Freddy Balapadang, Daud Barung, Hendrik Lebang, Kristina Kadang, Kala Ampulembang, Saktinus, Martin Beteng, Esra Jenny, Edi Ningsi, Evita, El Sarfiin Patandianan, Yuli Tandilabi, Justin Stampe, Palimle, Sulistio Murdijianto, Kiel, Nelly Paresa, Yakoba Rambak, Gayus Sumbung Tangke, Natalia Tapi, Rawi Elvis, dan Helena. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah setia mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebagai lagu penutup pada malam hari ini, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara